Halo semua, selamat datang di podcast Warta Kota Goa bersama aku Sofi. Nah, pada kali ini kita temanya tentang membicarakan soal retret kita kemarin. Dan senangnya hari ini aku ditemani oleh dua teman kelas aku. Siapa aja sih mereka? Halo. Hai Sof. Gimana kabarnya? Baik. Baik, bagus. Sepertinya sebelum kita mulai ke podcast ini, alangkah baiknya kita menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri dulu agar kita bicaranya enak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Teresia Wamenge, biasa dipanggil Tessa. Saya dari kelas 9A. Saya aslinya orang Bawai. Hai, nama saya Maristela Clarista Abung Tobi, biasa disapa Clarista, dari kelas 9A, asli Papua Selatan, Merauke. Yeah. Nah, sebelum kita mulai ke bincang-bincang kita, di podcast ini kan ada yel-yel. Nah, bagaimana jika kita mempraktekannya? Let's go. Oke. Podcast Warta Kota Goa bareng-bareng. Solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Oke. Oke, 1, 2, 3. Podcast Warta Kota Goa. Solider pasti Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas. Oke. Jadi kan kemarin kita ini kan retret ya. Iya. Kita ada kegiatan retret, kita bisa mengambil hikmah dari retret tersebut. Jadi aku pengen denger nih cerita dari Clarista dan Tessa untuk mewakili kita para angkatan 70 kelas 9. Iya. Kemarin tuh kegiatan retret kita tuh di mana sih? Di Bejo. Di rumah Kalwat Susteran Sang Timur Bejo. Oke. Terus apa sih? Kan kita kan tadinya kita mau di Kemah Tabor kan ya. Terus alasan gak jadi kemarin tuh kenapa deh? Informasi yang kami dapatkan dari guru-guru itu, kalau jadwal kita di Kemah Tabor itu tuh bertabrakan dengan sekolah lain, sehingga guru-guru mencari tempat retret lain, dan pada akhirnya dapat tempat retretnya itu di rumah Kalwat Biara Susteran Sang Timur Bejo. Oh, jadi kemarin karena bertabrakan Bertabrakan dengan dengan sekolah sekolah lain. Nah, jadi kita tidak bisa sempat untuk ke Kemah Tabor, belum sempat untuk mengunjungi dia. Iya. Sedih sekali. Terus pas tahu kita jadinya di Bejo, reaksi kalian gimana? Kita kecewa ya, soalnya Kecewa, kan dari awal tuh kan sudah senang-senang bilang mau ke Kemah Tabor, Oh, iya. sudah berekspektasi tinggi di Kemah Tabor bagaimana. Terus pas dengar dari Bejo ini juga, duh bagaimana? Ya, jadi kayak mikir kemana-mana gitu, Bejo nih Iya. kayak gimana sih gitu loh. Jadi kayak udah mikir kayak pasti tempatnya kalah nih sama Kemah Tabor Ya, gitu kan Tabor ya. bilang Bejo ini kan tempat baru, kita juga baru dengar Bejo. Wih, Heeh. Bejo nih di mana? Kita juga tidak tahu, tiba-tiba dengar Iya. ada nama Bejo nih. Yes. Terus apa nih? Setelah kalian mengikuti kegiatan retret kemarin, gimana kalian? Rasanya tuh macam kita lebih mengenal lebih dalam tentang diri kita begitu. Kita lebih tahu, menjadi lebih tahu dengan pribadi kita masing-masing seperti apa begitu toh. Kita lebih merefleksikan diri lah Gitu, merenungi. ya. Iya. Terus kalian bisa cerita gak proses kita dari pra retret sampai ke depannya itu? Jadi kita tuh ada latihan lagu-lagu TC, terus ada latihan core untuk persiapan misa di atas. Terus
Ada beberapa ada kelompok juga yang beberapa disiapkan kelompok yang disiapkan khusus untuk Tampil. membawakan acara di atas. Di kegiatan pra-retreat itu juga ada pembekalan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Merlin selaku kaur kurikulum dan kurikulum Iya, kurikulum. dan Ibu Rika. Ibu Rika juga ikut mendampingi kebejo. 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 Jadi waktu pembekalan di hari pertama dengan Ibu Merlin itu kita dikasih arahan tentang apa perlengkapan apa saja. Beliau menjelaskan perlengkapan apa saja harus kita bawa, macam dari baju itu harus bawa berapa, Alkitab, lilin dan sebagainya. Terus di hari kedua itu kita pembekalan dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Beliau menjelaskan tentang bagaimana sikap kita di sana, apa yang kita harus menjaga ketertiban di sana, karena di Bejo sendiri tuh tempatnya kan jauh dari keramaian, hening begitu toh. Terus dengan Ibu Rika itu lebih ke memberi gambaran tentang apa saja yang kita lakukan nanti dengan pater selama kegiatan nanti. Terus yang terakhir dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah tuh tidak menjelaskan banyak-banyak karena sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Rika dan Ibu Merlin. Jadi Bapak Kepala Sekolah lebih ke sharing pengalamannya Bapak Kepala Sekolah. Semasa dia sekolah dulu, dia juga ikut retret. Terus di hari ketiga itu ada pra-retret. Di pra-retret itu tuh kita dijelaskan bagaimana prosesnya selama kita mengikuti retret di sana. Jadi di bawah tuh kita macam dilatih untuk meditasi, cara menemukan ayat-ayat kitab suci sesuai dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Begitu. Kalau dari itu yang diberikan oleh Bruder. Kalau dari Ibu Rika itu tuh lebih menjelaskan cara-cara yang pater berikan dalam kita melakukan meditasi begitu. Dia chat inti bersama pater. Oh iya, jadi kayak kita dikasih gambaran gitu ya nanti di sana kayak gini. Tapi kemarin pas kita meditasi di itu juga langsung pada bawa perasaan juga ya, ke bawah suasana gitu, pada ada yang sampai menangis. Iya, di pas ini juga pokoknya sudah campur aduk itu perasaan. Pas kita pra-retret itu. Nah terus suasana pas kita jalan itu kalian gimana deh? Kalau aku itu kita naik bis kayu. Kita naik bis kayu. Itu aku juga pengalaman pertama. Ibu Merlin bilang, tidak apa Sofi, itu sebagai pengalaman pertama buat kamu naik mobil bis kayu. Oke, lanjut. Kalau dari saya tuh dari suasananya tuh macam hening, karena saya merasa kita biar bisik dengan teman, mau ngobrol dengan teman tidak boleh kak, karena saya berpikir begitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa mengendalikan kita punya diri untuk tidak terlalu bicara banyak begitu dalam mobil. Iya. Tapi kemarin dalam mobil juga, kalau aku kedapatan mobil yang musiknya gede banget gitu. Kamu juga gak? Sama tidak. Kalau kamu gak? Kebetulan dapat di mobil sekolah, jadi tenang. Enak. Tapi saya tuh macam saya sudah dari malam itu sudah menghayal kayaknya Sani di mobil yang ini enak ya. Soalnya Sani kalau jalan-jalan jauh tuh suka mabuk tuh. Jadi macam moga-mogahan dapat mobil ini, jangan dapat yang tertutup tuh. Tapi pas pembagian dapat di mobil sekolah, ya oke lah. Iya, enak kalau di mobil sekolah itu tidak desak-desakan gitu. Kalau kami di bis kayu itu berdesak-desakan, terus basah, hujan. Iya, kamu duduk di belakang? Iya, kami duduk di belakang, terus saya kebetulan bagian pinggir toh. Jadi saya kena hujan. Itu pakai jaket semua yang di pinggir gitu. Karena pas sampai Bejawa juga hujan kan.
Iya. Terus eh, pas itu kita sampai Bejo kan ya, itu suasana yang kalian rasakan gitu pas pertama datang ke Bejo tuh gimana? Pertama turun itu tuh ini deg-degan, aduh ini kedepannya kita bagaimana, kegiatan selanjutnya tuh apa ya, karena kita juga baru pertama kali ikut retret toh. Terus ada juga pikir, hai ini malam bisa tidur tidak, dingin begini nih. Iya sama. Dari rumah tuh di sana bilangnya dingin, kita bisa tidur tidak. Terus kegiatan malam nih bagaimana. Setelah itu kita lanjut ke pembagian kamar ya. Pembagian kamar itu tuh semua sedih sudah terpisah dengan teman-teman nih. Dan dari sekolah kita sudah biasa sama-sama. Terus pas pembagian kamar kita harus pisah-pisah yang memang betul-betul sudah dekat sekali harus pisah tuh. Ya apalagi dipisahnya tuh pas kita tuh kayak teman deket gitu loh. Iya. Jadi kayak sangat disengaja agar kita tidak berbicara terus di kamar gitu. Kan tujuan dipisahkannya kita ini kan biar tidak menyebabkan keributan. Iya. Oke. Terus pas sampai kamar nih, kalian ada ekspektasi gak kamar tuh kayak gimana gitu? Kalau dari sini kan sebelum jalan itu dari praretret kan sudah dikasih tahu bilang, satu kamar itu tuh tempat tidurnya ada 16. Ada 8 tempat tidur tapi tingkat kan atas bawah jadi 16. Itu saya bilang, baru pas baca namanya macam kamar 1 ketuanya ini, anggotanya ini. Baru pas dengar terpisah dengan teman yang ini tapi dapat lagi teman yang lumayan cocok dengan kita nih. Iya. Sudah senang, apalah biar terpisah dengan yang ini, intinya masih dekat dengan yang ini. Tapi pas sampai di sana begini, pas masuk kamar, kok kamar tempat tidur cuma 4 saja, atas jadi 8 toh. Baru pas baca nama, lihat nama, daftar nama begini, aduh yang kita sudah rasa cocok pisah lagi. Terpisah lagi. Kamar lagi. Jadi kita dengan berbaur dengan teman-temannya dari luar, anak asrama juga gabung. Itu juga salah satu diajak biar berbaur. Ya ini cocok tidak, setakut lah ya. Tapi ya setelah kita seiring berjalannya waktu bisa menyesuaikan dengan teman-teman satu kamar tuh. Bagaimanapun caranya harus begitu. Iya. Biar kita juga bisa menjalin lah, jangan sama itu terus gitu kan ya. Bisa berbaur cari dengan yang lain. dengan yang lain. Terus kegiatan kita selama di sana tuh kan datang nih misa, abis tuh Kita datang tuh kita diarahkan ke lobby untuk check in tuh. Setelah itu kita ini bapak pendamping baca nama-nama pembagian kamarnya dan kita masuk dalam kamar beres-beres. Setelah itu kita diarahkan untuk snack ya. Snack. Iya, snack. Terus setelah snack kita ada misa pembukaan retret, kegiatan retret itu. Jam 7 itu. Iya. Bersama Pater Elias. Bersama Pater Elias. Terus juga setelah itu kita ada kegiatan lagi gak sih? Setelah misa kita makan malam. Setelah makan malam tuh kan kita kembali ke aula. Terus di aula juga kita kegiatannya tidak terlalu lama-lama soalnya kan memang sudah larut malam toh. Jadi ini hanya dikasih gambaran, besok itu tuh kita bangunnya jam ini segini kita. Setelah itu kegiatannya apa hanya dikasih gambaran begitu. Setelah itu kan kita dikasih kesempatan istirahat malam toh, tidur. Terus lanjut di keesokan harinya jam 4:15 kita sudah dikasih bangun, suruh siap-siap. Bunyinya pakai lonceng. Ya pakai lonceng. Terus tuh di kamar juga tuh macam mandi tidak ya? Sama, mandi gak ya? Mandi. Udah gitu kita mandinya di studio berdua. Kadang ada juga yang malu mandi berdua gitu. Jadi kayak lama. Aduh, ini bisa mandi tidak dingin begini. Ada yang sudah cuci muka, sudah santri bisa tahan dingin. Dengan malam tidak bisa tidur dingin, pagi lagi harus mandi dengan air dingin. Serasa mandi air es begitu. Iya. Betul-betul dingin di sana. Bejo kalau pagi dingin banget sumpah. Iya. Terus setelah kita siap-siap, kita ini disuruh keluar dari kamar masing-masing langsung ke kapela berdoa. Setelah doa pagi kita kumpul lagi di
aula, hanya duduk-duduk sebentar terus turun lagi ke kamar makan. Kita Makan sarapan pagi ya. Jadi di sana kalau makan itu teratur dan bisa lumayan sering, bisa dibilang lumayan sering gitu guys. Nah, baru habis makan pagi tidak lama snack Minum lagi. Snack lagi. setelah snack lama, baru makan siang lagi. makan siang. Iya gitu. Jadi teratur memang. Nah, setelah makan pagi ya, makan pagi kita kembali ke aula, kita dapat sedikit materi dari Romo. Pak Romo kasih kita sedikit apa sebagai awal dari kegiatan lah. Kayak Kasih gambaran masih awal. pemanasan nih gitu. Pater Romo. Pater Pater dan Romo beda. Setelah itu siang karena pater juga kayaknya capek, kita istirahat siang, kita tidur siang. Istirahat, kita dapat materi tentang bagaimana kita menjalani puasa. Begitu. Berpantang karena kita juga kan mengikuti retreat ini kan di masa prapaskah ya. Prapaskah ya. Masa tobat. Ya masa-masa saat untuk berpuasa dan berpantang. Iya. Setelah kita mendapat materi dari pater, kita turun ke ruang makan untuk snack ya. Setelah snack kita ke kapela untuk jalan salib. Ada jalan salib dulu tuh. Oh iya, hari Jalan Senin. salib Oh itu. iya. Ya. Hari kedua itu. Oh iya, siangnya. Setelah jalan salib itu kita Setelah jalan salib itu tuh kita makan siang. Makan siang. Makan siang. makan siang sebelum jalan salib. Iya. Jalan salib Makan siang sore. double-double. Setelah makan siang kita kembali ke aula. Kita kegiatan lagi dengan kegiatan Romo, sedikit. pokoknya dikasih penjelasan, terus lebih ke penjelasan tentang tema kita ya, berubah dan bertumbuh dalam Kristus. Ya. Setelah itu baru kita pater minta kita jalan salib. Setelah kita jalan salib ini Kita kembali ke aula. Aula, kita dapat instruksi sedikit dari Bapak Ibu guru pendamping. Setelah itu kita diarahkan kembali ke kamar tidur untuk istirahat siang ya. Dan sorenya jam Kita bangun jam 4. 4:30 itu kita bangun, siap diri untuk Ada misa lagi. misa sore. Misa sore. Misa sore dengan Pater Elias. Nah, di sini puncaknya nih. Nah, setelah misa sore itu kita diarahkan lagi kembali ke aula, terus ya pater jelaskan lagi sedikit-sedikit materi apa-apa saja, terus ini dikasih gambaran. Setelah ini tuh ada bisa dibilang acara inti, puncak dari retreat. Dimana kita lanjut. Nah, setelah itu Pater kita turun makan dulu, makan persiapkan diri, isi amunisi. Iya, biar kuat. biar kuat, jangan banyak yang pingsan. Terus lanjut. Setelah makan malam itu kita kembali ke aula, terus pikirnya saya tuh mungkin ini pater nih mungkin masih penjelasan lagi, masih kasih materi lagi. Ternyata tuh langsung to the point lah ya, kita siap batin. Iya, langsung Berarti matikan semua lampu. Matikan semua lampu langsung kayak wow. Oke. Di saat matikan semua lampu tuh itu tuh langsung macam Kayak deg-degan ini bagaimana gitu. sudah. Wow. Setelah ini bagaimana? Terus Pater menyuruh untuk salah satu dari kita untuk menyalakan lilin. Iya. Iya. Habis itu kita mulai meditasi. pater sudah suruh duduk tegak begini. Tegak. Aduh. Seperti ini. Baru pater Sesi ini nih yang sesi yang menurut paling emosional Iya. gitu. iya. jadi tuh macam pas pater sudah suruh tutup mata, itu sudah ini pater suruh bikin apa nih? Ini Macam suruh- hipnotis gitu. Iya. Iya. Pater omong-omong, ini pater kata-kata ini nih bikin siapa hati juga tidak tenang. Terlalu begini, pater seputar lagu lagi. Di situ mulai ledak menangis Iya, semua. itu sebelum itu kita disuruh menatap ke lilin ya. Iya. Menatap Konsentrasi. lilin, bawa ke hati. Itu suruh merasa sudah ada guncangan-guncangan iya. apa gitu di dalam pikiran. Ditambah lagi Pater membicarakan soal orang tua gitu. Siapa yang kuat soal orang tua yang bekerja untuk menghidupi kita gitu kan, kayak Iya.
ya gimana gitu kan, jadi kita kayak nyesel gak sih? Ya, itu tuh pater mengajak kita untuk coba renungkan kembali, lihat kembali apa yang sudah kita kita perbuat kepada orang tua dengan teman. Aduh, kayak sedih. Ya benar. di saat itu tuh kita macam Bener-bener mengingat penyesalan. kembali Iya, bab mama kelakuan-kelakuan yang kita sudah buat ke orang-orang terdekat kita gitu. Dan itu tuh muncullah rasa penyesalan Iya. dan akhirnya menangis makin meledak-ledak gitu. Terus Iya. tuh dari awal-awal pas pater masih omong-omong tuh saya macam tidak bisa menangis. Iya sama, gak bisa nangis gitu kan kayak, tapi orang semua pada nangis, bukan ikut-ikutan ya, tapi emang lama-lama ke bawah suasana gitu. Saya dari awal tidak bisa menangis. Macam, tadi dari awal nih pas lampu masih menyala nih sudah sedih, tapi kenapa sekarang sudah tutup mata nih tidak menangis? Dengar di kiri kanan nih kenapa orang sudah menangis? Iya, sama-sama. Bener. Orang sudah menangis, saya tidak menangis. Nanti pas ini Pater sudah ini kata-kata Pater sudah mengarah kepada bapak mama. Iya, Itu udah sudah mulai kuat sedih. sumpah, benar. Tapi belum nangis. Kalau untuk saya sendiri saya belum nangis saat itu. Nanti Pater mulai putar lagu. Iya, Nanti dia Putar lagu ayah tuh aduh langsung Itu- sumpah tuh bener-bener kayak langsung merinding, sumpah langsung pada nangis semua gitu. baru kayak macam kita kan posisinya kita tutup mata nih toh. Betul-betul macam mengingat kembali dari dulu tuh kita dengan bapak mama di rumah sebelum kita yang jauh begitu toh. Apalagi kamu ya, yang kalian anak asrama. anak asrama begini. Aduh, itu langsung lucunya tuh di barisan kami tuh buka lagu ayah tapi semuanya teriak mama. Menangisnya teriak mama. Kasihan. Terus Semuanya pada menangis mama apa. Bapaknya tidak disebut begitu padahal ini nih tentang bapak. lagunya memang kayak macam lagu yang diputar lagu ayah yang teriak mama, tapi kalau di barisannya kami itu bagian depan itu tuh semuanya teriak tuh bapak mama minta maaf. Oh, iya. Minta maaf semua. Kalau kami pada teriak mama di barisan kami situ. Setelah itu setelah lagu selesai Romo minta lampu sudah bisa dinyalakan. Setelah itu Romo minta kita nyalain sharing. setengah. Tidak semua ya. Iya, nggak semua dia. Tidak seluruh ruangan. Romo suruh kita sharing pengalaman dulu. Iya. Sharing Itu part bener-bener Ya betul, kayak kayak macam dari sini sebelah yang ditunggu-tunggu tuh sharing pengalaman nih, kayak macam kita punya beban semua dalam pikiran kita, kita punya ya beban-beban selama ini yang sudah macam hanya kita rasakan tuh. Iya, kita Bisa tidak kita bisa luapkan. cerita ke Iya. teman-teman. Itu kita bisa Dan pada luapkan saat di itu sana kita toh. bisa Terus tuh pas Sharing. Pater tanya atau siapa yang mau sharing, itu kalau untuk saya sendiri saya pikir begini, masih pikir-pikir cerita tidak ya? Cerita begini. Masih tapi- pikir lu, terus masih atur kata-kata kata-kata awal bagaimana nih. dia sedih tapi mikir kata-kata juga gitu. Kata-kata. Terus pas Pater suruh angkat tangan begini, siapa semua angkat tangan, ternyata ada temannya angkat tangan dulu kan. Karena kita dengar ceritanya dulu tuh. Terus dengar ceritanya, terus saya tanya di teman sebelah saya nih, saya tanya, saya angkat tangan tuh terus ya. Baru dia bilang, angkat tangan, kamu cerita tuh kayaknya bagus tuh. Apa kita lihat dong menangis ke tidak? iya. Sosial eksperimen, oke. Coba angkat tangan, kita angkat tangan, kita cerita. Terus tidak, yang bikin saya tidak menyangka itu pas saya cerita saya pikir kayaknya saya cerita ini orang tidak ada yang menangis karena mungkin kebanyakan orang di dalam teman-teman yang dalam ruangan tuh beberapa sebagiannya sudah tahu ceritanya saya tuh. Terus ini pas saya cerita, pokoknya di pertengahan cerita tuh ada kata-kata beberapa kalimat tuh kaget, dari belakang ini menangis kayak semakin besar. Berceritanya saya ini sedih juga. Berhasil dia membuat orang-orang Saya terharu. tidak menyangka begitu tuh, kayak terharu. macam bisa menangis ya. Terus setelah itu, setelah macam sharing pengalaman itu tuh langsung tuh ringan, kayak lega tau, selama ini macam pendam sendiri begitu, kayak macam langsung lega. Dari Romo juga menguatkan begitu tuh. Iya. Udah gitu ceritanya Clarista emang kayak yang bikin sedihnya tuh emang part dia kayak emang bener-bener harus pindah ke sini sama kayak aku gitu. Harus emang kamu harus pindah ke sini iya. gitu. Jauh dari orang tua gitu. Tapi kalau aku kan masih sama orang tua. Terus cuman dia ditambah lagi dia kayak menceritakan tentang peran dia Kita- sebagai anak pertama anak gitu. pertama harus LDR dan orang tua lagi. Iya. Itu sedih, itu yang bikin aku nangis juga kemarin. Iya.
Saya juga tuh merasa terharu tuh dengan cerita dari teman Oncu tuh ya. Iya, yang benar, pertama benar, yang benar. angkat tangan pertama tuh. Pertama saya kira siapa yang angkat tangan di belakang. Tapi kan semua balik belakang takut-takut juga tuh. Iya. Romo dia tidak suruh Pater tidak suruh balik ke belakang, balik tapi pas dengar baru perkenalan balik nama begini, oh Oncu. Memang kisahnya Oncu juga menarik. Iya, emang. Jadi bagaimana ya? Ada beberapa cerita dari teman-teman juga, bahkan ada beberapa teman-teman yang saya pikir selama ini dia baik-baik saja tuh di Iya. sekolah, ternyata dia punya Ternyata dia punya masalah, Masalah sendiri yang sendiri. kita tidak tahu Iya. gitu. Jadi mungkin dengan ikut retreatnya juga kan kita bisa tahu apa masa lalu dari masa lalu. teman-teman tuh, jadi mungkin kita bisa lebih merangkul dia begitu. Iya. Kita bisa tahu penyebabnya dia begini itu Jadi karena itu apa. Kenapa sih gitu? Iya. Setelah itu, setelah sudah sesi menangis Ada, yang yang pingsan. menangis, ada yang pingsan, iya. Saya juga kaget ada yang pingsan, baru dalam pikiran saya kayaknya yang pingsan perempuan nih. Wih, ternyata yang pingsan laki-laki. Iya, Aduh. aku juga pas sesi itu juga aku baru bener-bener pertama kali denger cowok nangis bener-bener sekencang itu. Sumpah. Saya juga tidak ada pikiran macam, laki-laki menangis deh. Iya. Saya kaget kalau ada satu teman Daniel ini nih. Dia tuh bisa saya menganggap dia tuh anak yang ya bisa dibilang Gak nakal, tidak mungkin dia menangis begitu, iya. tapi dia masih bisa menangis dan dia mau untuk menceritakan dia punya masalah. Itu menurut saya itu satu hal yang sangat luar biasa. Iya benar. Terus setelah kita menangis Pater langsung kasih kita refleksi bersama. Ya. Refleksi diri. Setelah itu Pater tenangkan diri kita. Setelah itu kita langsung pergi istirahat ya. Iya, kita hanya sampai jam 10 malam Jam 10. karena Pater juga sudah umurnya Pater. sudah Iya, udah capek tua, juga kalau iya. misalkan lama-lama. Pater juga minta kan besok meminta ada misa pagi tuh. Iya. Sekalian misa penutup. Setelah itu kita langsung diarahkan keluar dari Diarahkan. aula, kita pergi istirahat. Kembali ke Sampai di kamar juga tuh. Pikir mau tidur tidak? ada yang masih Cerita lanjut dulu. menangis. Ada yang lanjut menangis, ada yang ketawa lagi teman yang menangis tadi. Dia bilang, ada yang bilang, saya tidak menyangka dia bisa menangis tuh. Kira-kira dia berubah tidak? Dia sudah menangis kayak gini, dia berubah ke tidak nih? Iya, Bakal kadang tobat gak ya gitu? Iya. Tidak lama ada lagi yang wih Sani lucu tadi dia cara menangis tuh. Sampai tunduk-tunduk, sampai dia mau pingsan tidak pingsan. Tapi jangan sedih Iya, sedih juga dia. Menghayati berarti dia tuh sudah mendalami menghayati dalam mengikuti kegiatan retreat ini. Dan sebelum kita keluar dari ruangan itu, kita diingatkan kalau kita menangis ini bukan sebagai bahan lelucon iya. gitu. Iya.